Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pada hari ini kita akan mulai belajar efektif seperti biasa, walaupun kita belajar melalui online atau jarak jauh, tetapi bukan arti kalian itu adalah nggak malas belajarnya, tapi tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh, tetap sungguh-sungguh dalam belajarnya. Ya, itu ya saran Ibu. Kemudian pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks berita. Nah, teks berita itu apa sih yang dimaksud dengan berita? Nah, jangan langsung itu dulu deh. Iya, teks berita adalah suatu peristiwa yang terjadi. Bahkan berita tersebut itu adalah berita yang tersebar di belahan dunia, bukan di negara kita saja, tetapi di seluruh dunia. Nah, karena pentingnya berita itu adalah biar kalian mengetahui informasi-informasi yang terkini, informasi-informasi yang diberitakan, dan juga selain dari itu juga kita rajin mendengarkan berita itu adalah untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalian jangan malas-malas mendengarkan berita, karena berita itu adalah penting sekali untuk kalian mengetahui informasi-informasi yang terkini, informasi yang menarik. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, dalam berita juga ada mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri berita tersebut itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi berita merupakan sesuatu yang benar, bukan opini atau gagasan, tetapi harus sesuai dengan fakta, dengan pernah terjadi. Nah, itu adalah ciri-ciri beritanya. Bukan pendapat, gagasan itu pendapat ya, atau opini. Opini itu juga sama pendapat atau ide, tetapi ini adalah benar-benar fakta, sesuai dengan kebenarannya, pernah terjadi. Nah, itu namanya ciri-ciri berita. Nah, kemudian yang kedua, berita juga merupakan peristiwa yang terjadi, bukan sesuatu umum atau yang sering terjadi setiap hari. Ya, nah itu. Nah, kemudian saya nggak apa. Yang ketiga adalah aktual. Apa itu aktual? Peristiwa yang diberitakan masih segar, baru terjadi. Bukan peristiwa lampau atau bukan peristiwa masalah lampau atau masalah yang udah lama, tetapi itu adalah berita yang terkini, berita hangat, tetapi berita tersebut adalah berita yang menarik. Nah, kemudian selanjutnya adalah data yang terjadi sesuai dengan peristiwa asli, bukan rekayasa, bukan fiktif, bukan bukan hayalan, tetapi ini adalah harus benar-benar sesuai dengan kebenarannya. Nah, itu adalah. Kemudian selanjutnya, berita juga adalah menggunakan kalimat komunikatif. Komunikatif itu apa artinya? Adalah bahasa yang mudah dipahami. Nah, biasanya kita kalau menggunakan berita itu harus bahasa komunikatif atau bahasa baku. Nah, kata baku adalah kata yang mengikuti kaidah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Ya, KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, kalimatnya juga harus singkat, jelas. Kalau kalimatnya itu rancu atau tidak jelas membacakan beritanya, maka orang pun malas mendengarkannya. Nah, karena menggunakan bahasa singkat, biar orang cepat menangkapnya, ya, cepat mengerti. Oh iya, ini berita ini tentang ini ya, langsung gampang diingat oleh publik atau khalayak ramai, oleh orang banyak. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sumbernya valid, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Nah, setelah itu baru kita bahwa unsur 5W plus 1H itu unsur berita adalah mengandung unsur 5W plus 1H. Dengan adik Simba. Apa sih tadi diulang
pertanyaan dalam berita tersebut, kita harus menggunakan rumus yang mengandung 5W plus 1H. Ya, nah itu. Nah, kemudian penjelasannya. What itu apa? Apa peristiwa yang terjadi? Jadi mungkin peristiwanya tentang kecelakaan atau kebakaran. Nah, itu. Ya, kemudian kalian harus mengetahui peristiwa apa yang terjadi. Misalnya tentang kebakaran. Kebakaran itu di mana? Di mana kebakarannya tersebut? Ya, mungkin di suatu gedung atau perumahan terjadilah suatu kebakaran. Nah, itu di mana itu adalah menanyakan ke tempat kejadiannya. Kapan? Ini kapan? Kalau kapan juga ini juga sama, adalah harinya, jamnya, mungkin itu menjelaskan tentang jamnya, harinya, pada hari apa kejadian kebakaran tersebut misalnya. Kemudian siapa? Nah, siapa ini adalah menanyakan tentang beberapa orang mungkin yang terkena kecelakaan dalam kejadian tersebut atau peristiwa korban dalam kecelakaan tersebut. Yaitu nanti akan kalian menjelaskan, yaitu tentang siapa. Kemudian selanjutnya adalah mengapa terjadi suatu kebakaran tersebut, yang mungkin terjadi karena arus listrik pendek sehingga terjadilah suatu kebakaran. Nah, itu ya. Kemudian terakhir adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini ya diulangi lagi ya, kalau mengapa itu adalah menjelaskan tentang latar belakangnya, bagaimana terjadi suatu kebakaran. Kemudian mengapa. Kalau bagaimana itu adalah proses. Nah, boleh saya lihat di sini. Kalau how atau bagaimana itu adalah dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan tersebut. Bagaimana prosesnya? Ya mungkin pemadam kebakaran yang akan membantu untuk menolong kebakaran tersebut, ya, supaya nanti tidak terkena di rumah sebelah atau tidak makan korban atau rumah-rumah lain. Hanya tempat tersebut aja yang terkena musibahnya. Nah, itu mungkin seperti itu. Itu adalah solusinya untuk yang menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin pemerintah setempat yang akan membantu. Nah, siapa yang membantu korban-korban tersebut? Ya mungkin kita juga sebagai warga harus peduli, ya mungkin ada rasa sosial, kemanusiaan untuk kita menolong supaya orang tersebut itu adalah meringankan bebannya. Dan nah itu ya, kalau menurut saya berita itu adalah merupakan suatu peristiwa yang terjadi. Ada peristiwa secara aktual, ada berita secara aktual. Nah, kemudian sumber berita itu dari mana? Biasanya sumber berita itu melalui radio atau media cetak dan media elektronik. Apa sih yang termasuk media cetak? Contohnya misalnya surat kabar, kemudian di koran, surat majalah mungkin. Nah, itu. Kemudian media elektronik itu melalui radio, televisi, kemudian internet, situs website atau media lainnya. Nah, mungkin itu kalau menurut Ibu adalah sumber-sumber berita itu dari itu. Kemudian yang kedua adalah kejadian itu yang bikin masalah itu awalnya siapa? Mungkin kita sebagai manusia yang mungkin tidak hati-hati, atau mungkin kita dalam menggunakan listrik itu kita tidak memperhatikan kabelnya, mungkin harus kabel yang standar PLN misalnya. Nah, itu juga adalah kita jaga, jangan sampai nanti kita akan terjadi suatu musibah, terjadi
hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin seperti itu ya menurut Ibu. Nah, itu berita. Nah terus diulangi lagi. Ini dari jam 9. Ya, diulangi lagi ya tadi bahwa berita itu biasanya unsur-unsur. Kemudian yang keempat, struktur teks berita. Struktur berita itu biasanya menggunakan piramida terbalik. Nah, piramida terbalik itu seperti contoh, misalnya yang pertama diawali dengan teras. Teras itu adalah sebagai kepalanya. Yang kedua adalah tubuh. Tubuh itu adalah sebagai isi atau inti berita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ekor. Ekor berita itu disebut bagian penutup. Nah, mungkin itu adalah struktur. Diulangi lagi ya. Struktur berita dapat dibagi 3. Yang pertama ada kepala berita, yang kedua ada tubuh berita, yang ketiga adalah ekor berita. Nah, kepala berita adalah bagian dari pembuka atau bagian pendahuluan, sedangkan tubuh berita itu adalah bagian isi. 3 adalah ekor berita disebut bagian penutup. Nah, itu adalah struktur dari teks berita. Nah, kemudian Ibu ulangi lagi ya tadi unsur-unsur teks berita itu. Ingat, unsur-unsur teks berita disebut mengandung 5W plus 1H. Nah, bagaimana sih cara menyimak teks berita tersebut? Ya, kalian itu adalah harus mendengarkan isi berita tersebut. Kemudian setelah itu kalian catat pokok-pokok berita atau informasi penting dalam berita tersebut. Kita harus berkonsentrasi dalam mendengarkannya ya. Kalau kita sambil bercanda, sambil nonton televisi, ya mungkin kalian tidak bisa akan menanggapi isi berita tersebut. Makanya diharuskan kalian harus berkonsentrasi mendengarkan berita, lalu menyimpulkan pokok-pokok berita tersebut. Setelah itu baru kalian menyimpulkan kesimpulan beritanya. Nah, itu kalau menurut Ibu seperti itu. Tolong kalian pahami, dipelajari di rumah, dibaca, didengarkan baik-baik. Jangan sampai kalian nanti Ibu memberikan tugas, kalian masih tanya juga, Bu, apa sih artinya ini, Bu? Apa sih pengertian ini, Bu? Nah, jadi harapan Ibu, tolong kalian dengarkan baik-baik apa yang Ibu jelaskan hari ini, biar kalian paham. Kalau saat besok-besok Ibu memberikan tugas atau latihan, ya mungkin kalian sudah bisa, bila perlu tuh dicatatlah inti-intinya yang Ibu jelaskan hari ini, ya. Kalau kalian menghafal saja, ya menurut Ibu besok-besoknya lupa lagi. Makanya harus dicatat inti-inti apa yang Ibu jelaskan hari ini. Tolong dicatat poin-poinnya, biar kalian nanti besok-besok misalnya lupa, kalian tinggal membuka catatannya. Nah, seperti itu ya kalau menurut Ibu. Nah, itu ya sudah. Karena pembelajaran hari ini mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti materi apa yang Ibu sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.